Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, perkenalkan saya I. Ketut Atama dalam jabatan Kementerian Agama Hindu BED 3 2025 program studi pendidikan agama Hindu di LPTK Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram dengan NEM 2503 9070 553. Pada hari ini akan melakukan uji kinerja mata pelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti dengan materi Catur Marga di SMP Negeri 9 Toili. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Ada asana Amal Jali. Om Swastiastu. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Iya, syukur ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, lebih dahulu kita dahulu dengan doa ya. Karena segala sesuatunya adalah milik daripada Yesus yang dibasuh, maka kita harus dahulu dengan doa. Silakan ketua kelas kita berdoanya duduk saja ya. Teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak sekalian, Bapak harap semuanya bersemangat ya. Bapak senyum dulu semuanya. Iya. Baik, sebelum kita belajar, Bapak cek kehadiran dulu ya. Yang pertama, Anak Agung Ayu Dia Studi, Anak Agung Kade Yogi Ramanata, Ade Ardiasa. Ada semua ya? Hadir. Luar biasa kalian ya. Sejak kalian ikut ya Bapak mengajar kalian belajar agama ini, kalian itu hadir selalu ya. Ini luar biasa ya, Bapak sangat senang dan bahagia sekali ya. Nah, karena apa? Kalian itu adalah anak-anak bangsa garda terdepan nanti untuk kedepannya, khususnya umat Hindu ya. Makanya kalian harus selalu semangat ya, selalu senyum ya. Ya, gitu ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum Bapak memberikan materi pada hari ini, Bapak pengen sekali kembali mengingatkan kepada kalian agar kalian selalu ingat ya apa yang dipelajari. Oke? Kalau kalian minggu lalu mungkin kalian masih ingat pelajaran apa kita? Bisa ya. Bisa. Oke. Oke, Bapak ingin menguji ingatan kalian. Ya, menguji ingatan kalian tentang pemahaman Jyotisa. Yang sederhana saja. Ya. Oke, siapa yang paham itu Jyotisa itu untuk apa sih? Apa itu Jyotisa? Oke, Dinda, silakan. Jyotisa berasal dari bahasa Sanskerta, Jyoti yang berarti cahaya. Jyotisa adalah ilmu perbintangan atau astronomi dan astrologi Weda. Iya, bagus sekali ya. Ya, jadi luar biasa. Beri tepuk tangan dulu ya. Luar biasa ya. Ini yang Bapak katakan tadi, kalian telah garda terdepannya agama Hindu ya. Jadi harus selalu top chair ya, harus selalu ingat ya dengan apa yang Bapak ajarkan. Nah, jadi sebelum kita melangkah ke materi kita yang sebenarnya, terlebih dahulu Bapak ingin memberikan pertanyaan pemantik atau apersepsi ya. Nah, coba yang pertama, coba sebutkan perbuatan apa saja yang sering kalian lakukan untuk membantu orang tua di rumah. Ayo.
Desi. Ya, Mencuci piring. cuci piring. Ya, bagus. Berikut yang kedua. Siapa yang tidak pernah lupa untuk sembahyang atau berdoa setiap hari? Semuanya. Semuanya, Pak. Semuanya. Iya, Pak. Wah, ini luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya. Bagus sekali anak-anak sekalian. Semuanya sudah pintar semuanya ini. Ya. Nah, jadi apa yang kalian lakukan tadi, mulai dari membantu orang tua, kemudian berdoa, sembahyang setiap hari, ya. Kemudian kalian belajar dengan tekun. Itu adalah suatu perbuatan atau langkah-langkah atau jalan-jalan, ya, jalan-jalan sesuatu yang sangat bagus sekali, ya. Nah, oleh karena itu dalam ajaran agama itu ada hal itu, ya. Nah, seperti apa hal itu, ya? Nanti kita perhatikan di slide berikutnya, ya. Pelajari dari tujuan pembelajaran ini, ya, kita akan mempelajari yang pertama adalah menjelaskan pengertian daripada catur marga. Yang kedua menyebutkan 4 bagian catur marga. Ya. Nanti ini yang kita pelajari. Nanti kita akan membagi kelompok di sana, ya. Kita bagi kelompok untuk membahasnya lebih dalam lagi. Oke? Nah, sebelum lanjut ke materi, lebih dahulu Bapak ingin memperlihatkan video kepada kalian, ya. Nah, Bapak ingin memberikan video kepada kalian. Nanti kalian mengamatinya, ya. Silakan kalian amati video ini. Ya. Ini video berikutnya. Sebagai manusia kita harus mengedepankan rasa cinta kasih. Kenapa enggak? Kita harus mengedepankan rasa cinta kasih. Bayangkan diri Anda seperti sebuah baterai. Melalui meditasi, kita mengisi ulang baterai energi kita sehingga kita bisa menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Baik anak-anak sekalian, ini tadi sudah Bapak menampilkan ada berapa video? 4 video, ya. Yang pertama itu adalah korban bencana banjir. Yang kedua orang sembahyang. Yang ketiga orang berceramah dan bencana, ya. Yang ketiga adalah meditasi yoga, ya. Oke. Apa? Ya. Silakan kalian beri tanggapan. Menurut kalian dari keempat video ini, apakah tujuan mereka itu sama? Ya. Dan bagaimana cara mereka menunjukkan bakti kepada Tuhan? Ya. Ayo. Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Ayo. Isi kalian, silakan. Menurut saya, tujuan mereka sama, membantu sesama. Sedangkan orang yang berdoa yaitu mendengarkan ceramah agama, dan yang beryoga menunjukkan baktinya dengan cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Sang Yang Widi. Ya, mantap sekali, ya, luar biasa, ya. Kalian bisa menangkap apa yang disampaikan. Beri tepuk tangan dulu untuk Desi tadi. Luar biasa anak-anak sekalian. Bapak mengucapkan banyak terima kasih karena kalian sudah memberikan pendapat kalian yang terkait dari tayangan-tayangan video tadi, ya. Oleh karena itu Bapak ingin membagi kelompok, ya. Kelompok minggu lalu kita sudah bagi, ya. Kelompok yang pertama kelompok visual. Silakan.
kelompok auditori. Sudah terima LKPD-nya masing-masing ya? Jadi silakan dikerjakan. Bapak memberi waktu kalian 20 menit ya. Kalian kerjakan itu dengan cara kerja sama ya. Kalian harus saling memberikan pendapat kalian, saling memberikan masukan kepada kalian. Silakan. Nah, untuk kelompok visual ini kalian menceritakan daripada gambar ini tadi ya. Kalian ceritakan. Ya. Membaca. Waktu 20 menit sudah berlalu. Sekarang sudah? Bagus ya. Sekarang Bapak setiap masing-masing kelompok maju satu-satu ya untuk melakukan presentasi ya dari hasil apa yang sudah kalian lakukan. Itu Bapak mulai dari kelompok visual ya, kelompok 1. Silakan. Selamat pagi, Om Swastiastu. Pagi, Om Swastiastu. Saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok visual. Santi, Santi, Om. Ya, beri tepuk tangan. Berikut kelompok auditori. Silakan. Pikiran sebelum tidur. Ini adalah bentuk sederhana dari meditasi dan pengendalian diri. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok auditori. Kami akhiri. Selamat pagi dan Om Santi 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 Om. Pagi, Om Santi 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 Om. Tepuk tangan. Baca ya. Bagus sekali ya. Berikutnya kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik, silakan. Ya. Selamat pagi dan Om Santi, Santi, Santi. Pagi, Om Santi 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 Om. Om. Ya. Beri tepuk tangan. Kelompok kinestetik telah memaparkan presentasinya. Nah, semua apa yang kalian sampaikan tadi dari masing-masing kelompok itu ya, mulai dari kelompok visual, auditori, kemudian kinestetik ya, luar biasa ya pekerjaan kalian. Kalian bisa memahami, kalian buat dengan sangat sempurna. Untuk itu kalian, anak-anak sekalian, bisa memberikan tanggapan ya dari presentasi teman-teman kalian ya. Mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada masing-masing kelompok ya, silakan. Saya Pak. Ya, silakan dari kelompok mana? Dari kelompok visual. Ya. Kepada kelompok 2, audiens yang spesifik, seperti bersembahyang di pura atau gotong royong. Dalam cerita, Ya, silakan kalau ditanggapi pertanyaannya. terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok visual. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut.
Jenana Marga yang cocok dengan kebiasaan Imade membaca lontar. Pertanyaan kami, Imade juga menceritakan kembali isi bacaannya kepada anak-anaknya. Apakah menurut kalian tindakan berbagi pengetahuan itu juga merupakan bagian dari Jenana Marga? Ya, silakan ditanggapi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yaitu auditori mengenai tindakan dengan nilai marga yoga. Ini adalah analisis yang sangat mendalam dan tepat. Dalam praktiknya, satu tindakan memang bisa mengandung nilai dari beberapa marga sekaligus. Saat Imade membantu tetangganya, itu adalah wujud karma marga. Ya. Jadi catur marga itu adalah apa? Dalam untuk mendekatkan diri kepada yang terbagi atas siapa yang terbagi atas angkat tangan. Ya, Putu Desi. Bakti Marga. Ya. Bakti marga, ya. Ya. Apa lagi? Ya. Karma Marga, Jana Marga, dan Raja Marga atau disebut dengan Yoga Marga. Iya. Ya, jadi Bapak ingin memberikan refleksi ya, refleksi. Perhatikan. Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Katakan ya. Katakan. Siapa yang tadi? Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Tentang catur marga yoga. Ada yang lain? Hal baru apa yang ya? Atau kalian bisa yang pertama hal baru apa yang kalian pelajari hari ini dan bagaimana dari pelajaran tadi ada yang paling kalian sukai? Atau apakah ada yang masih sulit dipahami? Ya, silakan. Ya, Desi, kalian. Hal baru yang saya pelajari yaitu 4 jalan menuju ide seni dewasa. Beri tepuk tangan dulu ya. Jadi tahu kita ya. Baik, anak-anak sekalian. Sebelum Bapak akhiri, ya. Nah ini untuk pertemuan minggu lalu, minggu sebelumnya. Nanti kalian baca materi mengenai penerapan masing-masing catur marga. Ya. Nanti kalian baca bagaimana penerapan daripada catur marga. Oke? Ya. Jangan lupa ya, supaya nanti pertemuan berikutnya itu kita langsung siap action gitu kan? Karena kalian sudah menguasai materinya dulu. Ternyata ada tercatat gitu kan? Ya. Jadi untuk itu kita akhiri pertemuan kita hari ini. Bapak akhiri dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. 12 untuk membacakan doa dulu. Teman-teman, sebelum menutup kegiatan ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai